Pemirsa, keributan yang dipertontonkan di ruas tol dalam kota di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta berakhir pidana. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku yang menganiaya anak anggota DPR RI. Inilah video amatir seorang pengguna jalan yang merekam aksi pemukulan terhadap Justin Frederick di ruas tol dalam kota Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Dalam rekaman video berdurasi 30 detik, satu dari 2 pria penumpang sebuah kendaraan berplat nomor khusus terus memukuli seorang pemuda hingga terjatuh. Meski korban terus dipukuli, rekan pelaku hanya melihat tanpa mencegah tindak kekerasan. Justin Frederick, korban pemukulan, merupakan anak anggota DPR RI PDI Perjuangan, Indah Kurniati. Saya berterima kasih selain kepada Polda, juga kepada pengguna jalan yang saat itu ada di belakang mobilnya Justin, sehingga dia menyaksikan secara langsung Justin dihajar oleh 2 orang tersebut tanpa perlawanan. Sampai dia meminta ampun, pegang kaki di bawah. Saya nggak berani lihat video itu, saya nggak tega. Tapi katanya begitu. Untung dia yang melihat dan kemudian dia memviralkan. Sehingga media sosial ini sangat membantu, sehingga pelaku tidak bisa lari dan tidak bisa kabur, karena ada yang memvideo dan memviralkan. Sementara itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak cepat menangkap 2 pria terduga pelaku penganiayaan untuk dimintai keterangan. Dari 2 terduga pelaku, 1 orang langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan. Akibat penganiayaan ini, korban menderita luka di beberapa bagian wajah dan kini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Sejauh ini, belum diketahui pemicu terjadi penganiayaan korban. Dan pemirsa, untuk membahas terkait perilaku arogansi tersebut, kita sudah terhubung dengan kriminolog Profesor Solehudin. Selamat malam, Prof. Soleh. Selamat malam. Baik, Prof. Soleh, kalau kita melihat kejadian ini yang mana ternyata pemicunya hanya serempet mobil dan ada emosi di dalamnya, serta adanya tindakan pemukulan oleh tersangka ini, ada 2. Apa pendapat Anda? Ya, jadi kejahatan-kejahatan yang berdimensi kekerasan ini memang sering dikategorikan sebagai kejahatan yang dikenal dengan istilah street crime. Kejahatan-kejahatan jalanan ini sering menggunakan suatu kekerasan, dan karena itu sering pula dimaknai secara tidak tepat, bahwa apakah setiap kekerasan itu merupakan suatu kejahatan. Itu tidak demikian, karena kekerasan yang dianggap atau masuk pada kategori kejahatan itu adalah kekerasan yang sedemikian rupa dilakukan, sehingga tidak setiap kekerasan itu masuk pada kategori kejahatan. Jadi itu sudah dinormatifkan, dirumuskan di dalam suatu delik. Dan sering pula delik-delik kejahatan yang disertai dengan kekerasan ini masuk pada kategori delik kualifisir. Artinya delik yang diancam dengan sanksi yang lebih berat daripada suatu kejahatan yang tidak dilakukan dengan kekerasan. Karena itu sering ada juga istilah di dalam kepolisian, itu ada istilah yang disebut curas, pencurian dengan kekerasan. Baik, tapi Prof, kalau kita kembali lagi ke video yang viral ini, begitu ya? Secara kriminologis, baik, Prof, mohon maaf saya potong, kalau kita kembali lagi ke video viral ini. Jadi persoalan abadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, baik, Prof. Soleh. Prof. Soleh, mohon maaf saya potong, kalau kita kembali lagi ke video viral ini, begitu menurut Prof. Soleh, apakah ini termasuk kekerasan? Iya, betul. Karena itu merupakan tindak pidana atau perilaku yang menimbulkan luka fisik dan psikis. Itu makna dari kejahatan kekerasan. Jadi sedemikian rupa dilakukan sehingga menimbulkan
luka fisik maupun psikis. Baik, kalau kita kembali kepada permasalahan yang ada di Jalan MT Haryono ini, sebenarnya apa yang menyebabkan street crime itu masih terjadi di kehidupan sehari-hari, khususnya adanya kasus seperti yang di Jalan MT Haryono, apalagi memakai embel-embel ada plat nomor RFH begitu, Prof, yang mana ternyata plat ini bodong ternyata. Nah, itu bicara soal pencetus. Pasti pencetus dari suatu tindak pidana yang masuk pengertian kejahatan kekerasan atau tindak pidana kekerasan. Pencetusnya itu memang macam-macam. Misalnya dia disebut sebagai street crime, kejahatan jalan itu mempunyai karakteristik, misalnya pelakunya itu sering tingkat pendidikannya rendah, kemudian kelas sosialnya juga demikian pula. Kelas sosial itu kelas rendah di dalam strata sosial. Tapi kalau kita lihat video ini kan, apakah ini mencerminkan, Prof, kalau para tersangka ini dengan tingkat pendidikan rendah begitu, Prof? Bahwa ini pelakunya adalah diduga seorang anak dari seorang legislator. Ya, betul. Ya, betul. Nah, memang ada perkembangan. Kalau kita mengacu pada teori Richard Penny, kriminolog itu, bahwa teori realitas sosial kejahatan itu bisa berkembang. Jadi yang dikatakan rumusan kejahatan itu tidak stagnan dia. Jadi dia tidak statis. Dia bisa berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial masyarakat. Baik, kita sudah tangkap poinnya. Terakhir singkat saja, kira-kira apa akan terjerat pidana berapa lama dari tersangka ini, singkat saja, Prof? Nah, kalau itu tidak pidana kekerasan itu ya, itu macam-macam ancaman pidananya. Jadi tergantung pihak kepolisian yang akan mengurus kasus ini, begitu ya, Prof ya? Baik, karena waktu yang singkat, mohon maaf kami harus akhiri. Terima kasih banyak Prof Soleh sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu.